وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai pengurus DKM Masjid Al-Ukhwah, wabil khusus Bapak Haji Rahmat, yang saya hormati, yang saya cintai para ulama, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah Masjid Al-Ukhwah yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, mohon maaf saya keliru menyampaikan judulnya pada WA. Sebetulnya kemarin itu harus dirubah dahulu, tapi inilah saya kena penyakit lupa. Ya, jadi saya mohon sebelum kita masuk ke mempresentasikan tentang kitab ini, kitab Mausu'ah al-Hadis wa Mujam al-Quran al-Mufaris, kitab ensiklopedia hadis dan indeks Al-Quran. Ya, jadi ini kitab rujukan bagi kita selaku umat Islam. Faruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, apapun persoalan kita. Nah, saudara yang berbahagia, judul kajian kita memperkokoh, menjaga kesucian akidah dan meningkatkan kualitas ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Artinya, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Fitrah, Allah menciptakan fitrah kita yang diciptakan. Fitrah kita, Allah disembah, fitrah kita menyembah Allah. Saudara yang berbahagia, di dalam kehidupan kita, akal begitu dominan. Dan Islam memang sangat menghormati akal. Tetapi dalam berislam, akal saja tidak cukup, saudara. Ketika akal bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Akal pun menjawab, Allah. Yang namanya akal akan selalu bertanya, kemudian siapa yang menciptakan pencipta langit dan bumi? Akal tidak sampai ke sana. Itu bukan wilayah akal. Yang sampai ke sana adalah iman. Karena itu kuatkan iman, kokohkan akidah. Asah akal kita, cerdaskan akal kita.
Saudara yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, kalaulah perintah itu diterima dengan akalnya, Ibrahim mungkin akan bernegosiasi. Ya Allah, akan menawar, jangan itu ya Allah, ini putraku satu-satunya. Ibarat kata orang Minang, si buyong di situ, si upiak di situ. Anak semata wayang, sudah putih jenggotku, sudah putih rambutku. Kurindukan kehadirannya. Kini dia sudah remaja, ya Allah. Jangan itu yang lain. Tapi yang namanya Nabi Ibrahim adalah bapa akidah. Masya Allah. Yang muncul bukan akalnya, tapi sikapnya, sikap sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Nah inilah saudara, pentingnya akidah. Kalau akidah belum kuat, lalu yang selalu kita acah fikih, maaf bukan fikih itu dilarang. Artinya kapan seharusnya diperinikan gitu ya. Yang akan muncul ada perdebatan dan perdebatan. Tapi kalau akidah mantap, insya Allah ya. Saudara yang berbahagia, yang akan muncul itu adalah sikap sami'na wa ta'na. Ya. Saudara yang berbahagia, inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Ulama-ulama kita dahulu. Buya Hamka memilih masuk penjara ketimbang harus mencabut fatwanya. Kenapa? Karena akidahnya mantap, imannya kuat. Dengan senyum beliau masuk penjara. Dan tidak dendam kepada siapa yang masukkannya ke penjara. Saudara yang berbahagia, setelah perintah Allah yang datang lewat mimpi itu disampaikan ke putranya Ismail, dan Ismail pun mengatakan, ayah laksanakan perintah Allah. Insya Allah kau akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Disepakati, pedang sudah diasah, tempat penyembelihan telah disiapkan. Ayah dan anak tengah menuju ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam. Kata Ibrahim, tidak kejam. Lalu kata iblis, hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam? Ibrahim diajak untuk bermain dengan akalnya. Ibrahim ini papa akidah. Diambil batu oleh Ibrahim, dilempar iblis itu. Lemparan pertamanya merobohkan musuhnya yang terakhir. Inilah yang perlu kita contoh. Saudara, setelah sampai tempat penyembelihan, Ismail telah dibaringkan, pedang pun telah diletakkan. Dari kedua pelipis mata mereka, nyatalah kesabarannya. Kemudian Allah panggil, hei Ibrahim, qad saddaqta ra'ya innaka dzalika tadzil musinin.
Hei Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu, perintah itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah balas ganti dengan seekor sembelihan besar. Saudara yang berbahagia, karena itu ya, sekarang ini kita harus bersiap-siap, saudara. Apapun keadaan nanti yang bisa mengancam negeri kita, kita harus siap untuk berjihad. Maaf, saudara. Ya. Nggak usah takut berjihad. Dimanapun kita pasti akan mati. Ya. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Saya menangis waktu itu ketika pimpinan saya, pimpinan yang tertinggi di organisasi saya mengatakan, silakan saja mengucapkan Natal, itu tidak apa-apa. Itu sama dengan maaf. Ini perlu ini. Saya sampaikan. Jangan berburuk sangka. Sama dengan Maulid Nabi. Dan memang juga ada yang sependapat dengan itu. Bahkan ulama kita, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan, di dalam surat Maryam ayat 33 Allah berfirman, Waalaikumsalam. Maaf saya lupa ayatnya. Yang kira-kira artinya, dan semoga kesejahteraan terlimpah kepadaku pada hari kelahiranku. Nah, ini kata Quraisy Shihab, Nabi Isa sendiri juga mengucapkan kesejahteraan, mengucapkan selamat kepada atas kelahirannya. Itu betul. Ya. Itu betul. Tapi konteksnya berbeda dengan ucapan Natal. Walaupun agak terlambat, nggak apa-apa, ya. Supaya nanti akan datang kita, mudah-mudahan dengan informasi ulang ini akan lebih mantap kita. Ya. Saudara, kalau ucapan yang di dalam surat Maryam ayat 33 itu, konteksnya adalah kelahiran Nabi Isa dari perut ibunya Maryam. Tapi ucapan selamat Natal pada tanggal 25 Desember itu adalah lahir dalam bentuk analogi. Kelahiran Nabi Isa sebagai Tuhan. Siang malam bedanya, saudara. Karena itu Buya memilih untuk masuk penjara. Dengan senyuman beliau masuk penjara. Ketimbang harus mencabut fatwa. Larangan mengucapkan selamat Natal. Nah, saudara yang berbahagia, sebagaimana kita tahulah ya, bahwa seorang ahli dalam bidang religion, holidays and celebration, Margaret Hicks namanya, menurut dia kebiasaan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani merayakan Natal itu berurat dan berakar kepada agama Mitra. Mitra itu artinya matahari, ya.
Jadi saudara-saudara kita itu menyembah matahari. Tuhan mereka adalah matahari. Karena mereka tinggal di belahan agak ke kutub sana, ya, maka matahari tidak selalu kelihatan dari belahan bumi mereka tinggal. Ya. Nah, contohnya yang pasti tanggal 22, 23 dan 24 matahari tidak tampak dari belahan mereka tinggal. Karena itu mereka mengatakan God is dead, Tuhan mereka sedang mati. Kemudian tanggal 25 Desember matahari tampak kembali, maka mereka katakan ya the birth and rebirth of God. Hari lahir dan dilahirkan Tuhan mereka kembali. Nah, saudara yang berbahagia, ketika saudara-saudara kita yang beragama Nasrani diperintahkan kepada semua uskup pimpinan agama itu, ulama agama itu mencari tahu kapan tanggal lahirnya Nabi Isa, ya, bulan hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, tapi ternyata tidak satu pun yang mengetahuinya. Nah, saat diadakan konsili di Nikea, ya, nah, karena tidak satu pun dari uskup itu yang mengetahui kapan Nabi Isa lahir, maka para pemuka agama ini bersepakat, ya, bersepakat bahwa kalau matahari menerangi bumi, maka ajaran Yesus juga menerangi bumi. Ya, nah, karena itu setiap yang berbau matahari adalah hari Tuhan. Ya, kelahiran matahari adalah kelahiran Tuhan. Ya, tahun matahari adalah tahun Tuhan dan hari matahari adalah hari Tuhan. Nah, saudara yang berbahagia, tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran matahari. Ya, karena itu mereka mengadakan kebahagiaan pada hari itu. Kalau saudara mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti mengakui eksistensi Isa sebagai Tuhan. Itu yang dilarang, saudara. Ya. Nah, karena itu saudara, mari kita jaga sekecil apapun, kita jaga akidah kita. Jangan sampai terkontaminasi oleh, ya, hal-hal yang dapat merugikan kita. Ya, bagi kita, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakan Allah itu esa, Allah tempat meminta. Ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tiada satupun yang kufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya. Maaf, saya harus menyampaikan ini karena ini mengganjal di hati saya. Ya, apalagi kami, ya, kami yang di MUI, ya, ini sudah bersepakat. Di mana kita sempat kita sampaikan hal ini, ya. Nah, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yaqulul jannah illa nazif. Islam itu bersih, maka bersihkan dirimu, tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Karena itu bersihkan diri kita, bersihkan akidah kita dengan syahadat, bersihkan diri kita dan salat, bersihkan harta kita dengan zakat, bersihkan dosa kita dengan taubat, bersihkan pergaulan kita dengan maaf. Bersih, bersih dan bersih. Innallaha nazif. Allah cinta kepada orang yang bersih. Kita jaga kebersihan akidah kita. Kita jaga kebersihan diri kita. Dengan apa? Dengan salat. As-salat, as-salat, as-salat. As-salat ibaduddin faman tarakaha faqad aqamadin. Wa man haqamaha hadda maddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau kau tinggalkan salatmu, agamamu akan, kalau kau dirikan agamamu akan teguh, kalau kau tinggalkan salatmu akan, agamamu akan runtuh. Nah, saudara yang berbahagia, sebelum meninggalkan
ada tangga-tangga kecil terlebih dahulu, ya meninggalkan, ya kurang memperhatikan, ya melalaikan, akhirnya menunda-nunda, akhirnya meninggalkan. Ya, nah karena itu saudara, ya mari ya kita laksanakan, tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat kita. Ya, jangan sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Pesan Rasulullah, inna shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Kalau kita sudah salat tapi masih melakukan yang mungkar, perbaiki salatmu. Ya, kalau kamu salatmu merasa khusyuk tetapi ya juga maaf, ya zina juga khusyuk, perbaiki salatmu. Nah, saudara yang berbahagia, jangan jadikan salat hanya sekedar gugur kewajiban, tapi jadikan salat itu sebagai kebutuhan. Ya, kalau hanya sekedar gugur kewajiban, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya salat itu. Sementara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli salata muaddi'in. Salatlah kamu seperti orang yang akan mati. Artinya saudara, kalau sudah berada di atas sejadah, anggaplah ini salat kita yang terakhir. Ya, setelah ini enggak ada lagi kesempatan untuk salat. Ya, jadi insya-Allah kita akan persembahkan salat yang terbaik. Ya, nah, saudara yang berbahagia, wa'budullaha kannaka tarahu, fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Ya, salatlah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu ya renungkan hadis ini. Ya, ketika kita mendengar suara azan, anggaplah seakan-akan Allah memanggil kita. Ya, hei hambaku, cepat ke sini, datang kepadaku. Mendekat, lebih dekat. Ya, saat kita takbir Allahu Akbar, seakan-akan Allah tersenyum kepada kita. Seakan-akan. Hadisnya memang begitu kok. Ya, nah saudara, bacaan salat itu adalah soul, jiwa kita. Jadi jangan hanya sekedar terbawa oleh nafas saja. Allahu Akbar. Ya. Sampai ke hati ini. Tersablon dalam jiwa ini. Merefresh ke wajah kita. Ya. Karena itu saudara, sekali lagi, mari kita jadikan salat sebagai kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bicara di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ternyata di situ saudara, 10 menit menjelang waktu zuhur, itu ada pengumuman. Ya, pertama ada bunyi tanda gitu. Kemudian ada suara. Saudara, 10 menit lagi waktu zuhur akan tiba. Hentikan segala kegiatan dan mari kita salat berjamaah. Kemudian saudara, lampu mati. Enggak ada yang bisa dikerjakan. Semua datang ke masjid. Ya, pintu gerbang ditutup. Yang di dalam enggak bisa keluar, yang dari dalam, yang di luar enggak bisa ke dalam. Ya, semua datang ke masjid, Masya Allah. Semua pimpinan bisa melakukan tanpa biaya. Tapi saya temukan baru hanya di situ. Ya. Nah, saudara yang berbahagia. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, bersihkan hartamu dengan zakat.
ya perbanyaklah sedekah. Ya, tadi saudara kita mengajak agar kita ya menyumbang untuk Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang barangkali kurang beruntung dalam persoalan ekonominya. Ya, ini kesempatan yang bagus, saudara. Ya, nah, sedekah, 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 dan sedekah. Sedekah harta makin kaya. Tidak ada yang miskin karena sedekah, saudara. Sedekah tenaga, badan kuat. Tidak ada yang lemah habis dia bantu orang, tidak ada. Ya, sedekah ilmu makin pintar. Karena itu apa yang kita tahu kita ajarkanlah kepada mereka yang belum tahu. Ya, nah, kita ajak dia. Ya, nah, sedekah apalagi? Sedekah senyum awet muda. Ya, sedekah, sedekah, dan sedekah. Ya, nah, saudara yang berbahagia, ya, ibadah kita beribadah, berusaha untuk beribadah selalu berjamaah. Dan alhamdulillah, saya kira mungkin di sini masjid yang paling ramai saya kira. Ya, tapi kalau dibandingkan, maaf sudah, kalau di Denpasar itu ramai sekali. Ya. Di Masjid Baitur Rahman di Monang Maning itu, kalau subuh itu bisa 2.000 orang, saudara. Oh iya, luar biasa di sana. Ya, masjidnya bertingkat. Saya dulu sering ke sana. Ya. Ada yang barangkali ini mudah-mudahan ada yang bisa kita contoh. Ada di perumahan di Bukit Cengkeh 1, saya lupa nama masjidnya. Tapi ketika saya datang ke sana subuh waktu itu, begitu masuk, saya lihat itu ada mesin absensi. Mesin absensi, ya saya tanya, Pak ini apa? Oh ini mesin absensi Bu ya, untuk apa ini? Ya, ini khusus untuk tukang ojek dan pemulung. Maksudnya, saya bilang, maksudnya jadi tukang ojek sebelum dia mencari nafkah, dia sholat dulu di sini berjamaah subuh ya. Terus begitu juga pemulung, mereka sholat dulu berjamaah sini, baru setelah itu mereka ya mengais rezeki. Nah, setelah beruduk dia tempelkan tangannya di situ. Nanti akhir bulan dihitung berapa kali dia hadir. Kalau full 1 bulan dapat reward 450.000 rupiah. Masya Allah. Ya. Ini salah satu bagaimana membantu saudara-saudara kita untuk mau salat berjamaah. Saudara, Yahudi itu tidak takut dengan jumlah umat Islam yang banyak, enggak takut. Kami hanya takut kalau jemaah salat subuh sama dengan jemaah salat Jumat. Nah, karena itu saudara mari kita bangun, kita ramaikan masjid. Kita ajak saudara-saudara kita. Kalau begitu setiap kita punya program. Siapa yang sudah biasa ke masjid? Mana yang belum? Ya, kita program masing-masing. Jangan hanya mengandalkan DKM saja. DKM begitu banyak tugas yang harus dilaksanakan. Nah, ya, kita datangi, si Anu belum, kita datang pada dia. Pak, yuk kita sholat di masjid ya Pak. Ya, apalagi kalau subuh Pak, Masya Allah, apalagi Sabtu Minggu ya Allah, enak, nyaman sekali Pak. Gitu ya. Ya, nah itu kita lakukan itu. Ya, nah saudara yang berbahagia, kalau punya duit kenapa tidak? Ya, misalnya beras beberapa untuk siapa yang rajin ke ini, artinya orang-orang yang kurang beruntung dalam ekonomi, ya. Nah, misalnya 1 bulan ya berapa liter gitu, kenapa tidak? Ya, nah saudara yang berbahagia, kita tingkatkan rasa kepedulian kita tingkatkan ibadah sosial kita. Ya, kalau perlu mau pergi kita setiap minggu paling tidak 1 kali kita bawa nasi bungkus, kenapa enggak? Ya. Nah, nanti kepada siapa nanti akan kita bagikan di jalan misalnya. Ya. Ya. Kalau kita Masya Allah kita peduli kepada orang lain, Masya Allah, itu suatu rasa kekayaan yang luar biasa. Ya, kita merasa nyaman, kita merasa nikmat sekali kita. Ya. Nah, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya. Yang apa yang tadi saya sampaikan ini adalah
karya saya yang terbaru, ya, setelah dahulu kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, ini Mawsu'ah al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahrin, sebanyak 8 jilid. Ya. Kitab ini saya susun sebagai kitab rujukan. Kalau saudara, misalnya saudara punya persoalan dalam kehidupan, ya, mungkin tidak kita, mungkin anak misalnya, ya, bimbing dia, ya, tuntun dia. Fardu ilallahi rasul, kembalikan ke persoalan dia itu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa persoalan anak? Misalnya anak kita si Aisyah yang sudah remaja, sudah jatuh cinta rupanya. Ya, tanya dia, Aisyah, kenapa kamu sayang? Ya, Papa lihat kamu agak berubah belakangan ini. Apa kamu sudah jatuh cinta? Iya, Pak. Gak usah marahin dia. Cinta itu anugerah. Cinta itu fitrah. Selaku orang tua, ya, selaku orang tua kita bimbing, bilang sama dia, Papa tidak marah sayang, kamu sama siapa? Kamu cinta sama siapa? Oh, sama si Fulan. Ya. Kenapa sama dia? Oh, orangnya begini, orangnya soleh, orangnya baik, orangnya gini misalnya. Ya, nah Papa tidak marah, cuman ya selaku orang tua, Bapak berkewajiban untuk membimbingmu. Misalnya kalau saudara misalnya punya kitab yang seperti ini misalnya. Coba kamu tanya Rasulullah tentang cinta itu apa sih? Gimana sih Pak? Nah kalau menurut hadis, nah suruh cari sama dia. Jilid 7 ini adalah indeks untuk hadis. Ya. Yang jilid 7 indeks untuk hadis, dan yang jilid 8 indeks untuk Al-Quran. Ya. Nah jilid 1 sampai jilid 6 itu hadis semua. Ya. Kalau Al-Quran saya tidak menyertakan tafsir, tidak. Kenapa? Rata-rata di rumah kalau orang di ibu kota itu rata-rata punya tafsir di rumahnya. Ya. Nah, jadi saudara, ya, nah nanti kita jelaskan. Misalnya tadi bilang sama dia, sama anak si Aisyah, Aisyah, iya sayang, tanya sama Rasulullah tentang cinta itu apa? Gimana Pak caranya? Ya ambil kitab Papa jilid 7. Ya, itu kitab jilid 7 itu adalah indeks untuk mencari hadis. Ya, ini diambil dari arti hadis, disusun secara abjad. Ya, kalau cinta yang diawali dengan huruf C, buka huruf C di sini. A, B, C, A ini. Ini C, cabang, cabut, catat, caci, cahaya, capai, cari, catat, cegah, cela, cemburu, cerca. Ah, ini cinta. Kenapa? Oh capres, oh capres gak ada Pak. Capres itu pemimpin, ya. Nah cari di pemimpin. Ya, nah saudara, kalau capres ada nanti di hadis ada. Ya cuman begini, ya. Nah nanti setelah ini saya selesaikan dulu ini. Nah saudara, ya misalnya cinta. Suruh cari sama dia, iya, oh iya Pak ini cinta banyak sekali hadis tentang cinta, ya. Nah cinta itu kan banyak, nah cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta harta, cinta ilmu, ya, cinta bangsa, cinta negara. Sekarang kamu cinta apa? Cinta kekasih? Coba kamu cari di situ, ada nggak cinta kekasih? Oh iya Pak ini ada Pak. Nah ada sekarang kamu baca, cinta, cintailah kekasihmu. Ah itu dia, itu persoalan kamu saya. Terus lanjutkan, oh di sini ada perintahnya apa? Perintahnya apa? Lihat jilid 3 hadis nomor 3408. Ambil jilid 3 misalnya, ya taruhlah ini jilid 3. Nah cari hadis nomor 3800 sekian misalnya tadi ya. Nah tiap hadis itu ada nomornya, jadi dengan mudah kita mencarinya. Oh ini dia, sudah ketemu? Sudah Pak, sekarang suruh baca sama dia. Baca sayang supaya kami semua bisa dengar, mama dengar, papa dengar. Ya,
ahbib habibaka hanama an yakuna baghidaka yaumama. Cintai kekasihmu biasa-biasa saja. Mungkin suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Apa kata Rasulullah sayang tentang cinta? Kata Rasulullah jangan lebay. Itu dia jangan lebay. Ya, cinta itu biasa-biasa aja. Ya, banyak orang yang bila sudah jatuh cinta itu mematikan akalnya. Karena itu banyak orang yang bilang bila cinta sudah melekat, tai kambing serasa coklat. Sudah, kenapa? Karena memang mematikan akalnya. Ya, biasa-biasa saja. Ya, nah saudara yang berbahagia. Ya, nah karena itu suatu ketika mungkin dia akan menjadi musuhmu. Kapan dia menjadi musuhmu? Ketika kalian tergoda untuk melakukan sesuatu yang dapat mengundang murka Allah. Bilang sama dia, Mas, ku cintai Mas karena Allah. Ya, karena itu jangan sikap kita mengundang murka Allah. Ku baca dan kitab papaku, man ahabbalillah wa abghadalillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Ku jaga cintaku, ya, agar sempurna. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, mungkin pada saat itu sang cowok dia agak kecewa. Ya, maaf saudara. Ya, oke. Tapi begitu dia sadar, inilah wanita yang paling pantas untuk menjadi ibu anak-anakku. Kalau tidak segera aku lamar, aku akan didoloi oleh orang. Nah, saudara yang berbahagia. Nah, ini menurut hadis. Sekarang kita cari menurut Al-Quran. Ya, Al-Quran misalnya apa? Oh, nikah misalnya. Kan tadi kan cinta, sekarang nikah. Kita buka nih indeks Al-Quran. Ya, jadi ini ayat-ayat yang dipenggal. Ya, nah kita cari di sini. Nah, tapi misalnya nikah. Kita buka indeks yang oleh dengan huruf N. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang dia awali dengan huruf N. Ya, nabi, nadi, nafkah, ya, naik, nama, nasab, nasrani, negeri, neraka, niaga. Ini nikah. Ini ayat-ayat tentang nikah. Ya, dan nah misalnya nikah. Ya, kalau nikah itu pertama yang betul kalau larangannya, itu yang perlu kita patuhi benar. Ya, nah, jangan kita langgar. Misalnya ini nikah, jangan kamu menikahi wanita. Itu. Ya, nah apa di sini perintahnya? Lihat surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, ambil tafsir, cari ayat surat Al-Baqarah 221, kemudian kita baca. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minatun khairum walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahi yad'una ilan nar ilal jannah. Artinya jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum beriman. Maaf, ini banyak yang melanggar nih. Ya. Ya. Ini bukan ulama yang melanggar, yang melarang, Allah. Ya. Ya, kalau dia musyrik jangan nikahi. Kalau sudah larangan Allah, tidak ada lagi ruang untuk rasa, untuk cinta. Oh, saya sudah terlalu cinta sama dia. Ya, misalnya enggak bisa. Ya, kalau dia mau beriman ya oke, kalau tidak jangan. Ya. Walaupun dia sudah menarik hatimu. Jelaskan di ayat itu sesungguhnya wanita mukmin walau dia hamba saya lebih baik daripada wanita musyrik. Nah, yang kedua tadi di ayat yang sama lanjutannya, jangan kamu nikahkan. Nah, ini para wali nih. Jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Mungkin karena laki-lakinya ganteng, mungkin dia kaya, mungkin karena tetangga, tetapi dia musyrik. Ya, enggak bisa. Ya.
Nah, saudara yang berbahagia. Karena itu, nah kalau insya Allah ya kalau kita selalu merujuk kepada kitab rujukan, insya Allah ya akan selamatlah kita insya Allah. Apa saja? Oh tadi misalnya tentang capres gitu ya. Itu pemimpin kan, ya pemimpin. Nah misalnya hadisnya la yabulan ahadukum fi jahrin. Ya, jangan kamu kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Karena siapa tahu di dalamnya ada semut lagi rapat membahas tentang pilpres. Kira-kira siapa yang bakal nomor 1 apa nomor 2 ya itu misalnya. Ya ini humor. Ya. Kalau tentang Al-Quran kita buka di Al-Quran ya cari pemimpin MNOP. Ini P ya. Ini ayat-ayat yang diawali dengan huruf V. Ya. Nah, kita cari pemimpin. Ini misalnya pemimpin. Pemimpin. Ya. Janganlah kamu dia menjadikan Yahudi walan tarda angkal Yahudu walan Nasara auliya ba'dhum auliya ba'dhin. Ya, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, berarti dia telah termasuk kepada kelompok mereka. Ya, Masya Allah. Ya, nah, saudara yang berbahagia. Ya. Kita dan soal ini kan, apalagi ini pemuli, jangan ada yang tidak, yang yang tidak memilih golput ya golput jangan sampai golput yang menguntungkan nanti orang lain maupun golput pada saat-saat terakhir tuh juga ada golput golongan pencari uang tunai ya nungguin kan ya biasanya ada yang datang ketok pankil subuh-subuh berapa orang di sini 7 orang, siapa aja? Oh ini 201 orang, 7 orang 1.400.000 nih. Jangan lupa ya besok. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, ataupun misalnya kita berniat ngambil duitnya, tapi kita nggak milih dia, itu kita sudah berbohong. Jangan lakukan itu. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, jadi apa yang kita perlukan kita tinggal buka di sini. Nah, kalau hal ini kita lakukan, masya Allah, insya Allah, ya maaf kita sebagai seorang ayah jangan hanya sebagai sekedar ayah, kita juga sebagai seorang ustadz, bagi anak kita, bagi keluarga kita juga bagi seorang guru, seorang dosen, seorang pembimbing. Ya, kita bimbing keluarga kita. Ya. Coba saudara bayangkan alangkah menyesalnya kita nanti. Kita biayai anak kita pendidikannya mungkin ratusan juta, boleh jadi miliaran rupiah. Ya. Tapi begitu dia cerdas, kecerdasannya dirampok oleh orang kafir. Ya, pemikirannya sekuler. Maaf. Ya. Nah, apa enggak menyesal kita? Karena itu kita bimbing dia. Kalau ada persoalan, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada lain. Ya. Nah, saya kira saudara yang berbahagia. Coba misalnya kalau anak kita yang sekuler atau mungkin pluralisme ya sintetisme, sinkretisme, ini kan bahaya nih, ya. Relativisme itu kan artinya dia menganggap semua agama sama, gitu. Saya menyembah Tuhan yang sama dengan cuman caranya yang berbeda katanya. Nauzubillah. Kalau sudah begitu paham anak kita, waduh, ini ya percumalah apa yang kita berikan kepada dia selama ini. Ya, apalagi ya sinkretisme. Sinkretisme itu
itu agama apa ojokan apa ya, kalau minuman itu oplosan. Nah, oplosan ada Kristennya, ada Islamnya, ada Hindunya, ada Budanya, ya, dan ada Yahudinya. Dia dioplos menjadi satu. Nah, kayak Lia Eden itu kan katanya kan koordinator malaikat. Ya. Iya, dulu pernah kita suruh ditaruh di ruangan sendiri, coba dipanggil, dihadirkan malaikatnya. Kan dia koordinatornya bisa dong. Nah, ternyata juga nggak bisa juga. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, sintetisme agama ini berbahaya. Ya. Nah, jadi kita kawal anak kita, cucu kita, istri kita, ya, jangan kita lepaskan. Ya, pemikirannya harus terkontrol oleh kita. Ya, sholatnya. Ya, nah, saudara yang berbahagia, ini penting sekali. Ya, nah, karena itu saudara, maaf nanti sebelum mungkin nanti yang akan bertanya bisa silakan. Saudara, maaf nanti kalau ada yang berminat, caranya mudah, ya. Ada formnya, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Oh, nanti berurusan dengan masjid. Ya, 10% nanti ada dikembalikan untuk kegiatan masjid, kegiatan dakwah di masjid ini. Iya, dengan masjid ya. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi infaknya 1,5 juta, 8 jilid, ya, 8 jilid, ya. Nah, insyaallah, dan itu enggak harus dibayar sekarang, boleh mungkin 2 minggu atau sebulan. Bukunya gimana? Bukunya saya sarankan langsung dibawa. Ya. Catatkan nama menurut masjid. Ya, kita ada form, diisi aja formnya itu. Nanti formnya yang kopinya untuk masjid, aslinya untuk kami, ya, untuk Bapak yang memesan kitabnya, ya, kitabnya. Bayarnya kapan? Ya, boleh 2 minggu lagi, boleh 1 bulan lagi, nggak apa-apa. Ya. Dan insya Allah, ya. Dan maaf sebetulnya insya Allah ini akan diluncurkan nanti selesai Pilpres, insya Allah, ya, akan diluncurkan. Dan ini diberi pengantar oleh Bapak Yusuf Kalla. Ya, Bapak Yusuf K, wakil, beliau kan ketua Dewan Masjid Indonesia, ya, ketua Dewan Masjid Indonesia, dan ini belum selesai sebetulnya, ya, tetapi untuk indeks Al-Quran belum selesai, ya. Jadi kalau Bapak jangan heran kalau nanti mencari satu ayat, kok nggak ketemu ya di sini ya. Ya, misalnya sesuatu gitu nggak ketemu karena memang belum selesai, baru sekitar 50% lah, ya. Dan saya sedang menyusun, ya, nanti selesainya sekitar 1,5 tahun lagi lah, ya, ya, insya Allah 1,5 tahun lagi, ya. Dan nanti data Bapak akan kami simpan, nanti akan kami informasikan kalau selesai, ya, apakah akan dilengkapi atau tidak, ya, itu tergantung kepada. Tapi kewajiban kami menginformasikannya, ya. Dan sekali lagi maaf bukan berlebihan yang kayak gini, silakan Bapak cari, habis waktu Bapak 3 belak akan ketemu, ya, belak akan ketemu. Ya, alhamdulillah saya kok Allah menuntun saya untuk menyusun kitab begini, ya. Dan alhamdulillah Allah berikan waktu luang, ya, kemampuan, ya, ya. Walaupun tidak sempurna itu pasti, ya, tidak, kalau sempurna itu tidak, ya. Dan tapi insya Allah, ya. Dan alhamdulillah rata-rata yang memilikinya mereka bangga gitu. Masya Allah saya punya kitab ini. Kalau masih ini juga, kalau punya nanti jangan disimpan di lemari yang tinggi, ya. Jangan, karena ini bukan kitab pajangan.
Ini kitab rujukan. Jadi simpanlah di tempat yang bisa dijangkau oleh keluarga, semua keluarga. Bimbing dia, apa persoalannya cari di sini. Baik. Oke. Saya rasa waktunya kita cukup. Sebentar ada yang mau disampaikan lagi, Bu ya, silakan. Iya. Bagi saudara Bapak nanti yang berkenan untuk memilikinya, ya. Ini formnya. Ya. Formnya ini di sini tulis nama, nomor KTP-nya nggak usah, nomor HP saja, terus alamat, tanda tangan, terus nanti kasihkan ke saya, ya, atau ke saya lah. Nanti bukunya langsung dibawa, ya. Nanti yang ini, yang merahnya untuk Pak Rahmat, yang putihnya untuk saya. Bapak bukunya, ya. Jadi nanti bagi yang ini saya kasih kartu nama, ya kan nanti bayarnya ke Pak Rahmat, ya, hanya ke Pak Rahmat, ya, dan kepada beliau. Ya. Saya kira demikian, ya. Ya. Ya, jadi insya Allah buku yang di hadapan kita ini sangat banyak berguna buat kehidupan kita sehari-hari, di mana tadi Buya sudah sampaikan segala problema dalam kehidupan kita. Insya Allah jika kita rujukannya terhadap Quran dan hadis, tentunya akan sangat mudah dan juga sangat membantu kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat buat kita. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan buku ini silahkan. Nanti formulirnya ada di depan, saya bagikan, mohon diisi biar nanti kita siapkan di luar di sana bukunya setelah Bapak Ibu mengisi. Dan untuk pembayarannya tadi infaknya kalau 8 jilid ini itu sebesar 1,5 juta ya. Kemudian nanti bisa dicicil atau bisa dibayar kapan terminnya, maksimum 1 bulan. 1 bulan. Ya. 1 bulan. 1 bulan. Kalau rumahnya berdekatan mungkin bisa 1 berdua. Nanti di masjid juga insya Allah kita juga akan ambil untuk buku ini. Jadi silakan Pak Rifinal untuk membagikan. Insya Allah nanti saya akan juga, jangan khawatir masih banyak. Nanti kita akan siapkan setelah kajian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Buya, silakan. Oh iya, gini saya tekankan lagi. Bukunya nanti langsung dibawa habis ini, ya. Jadi ini perlu saya tegaskan lagi. Ya. Jadi sebelum pulang bawa dulu bukunya sekalian, ya. Karena sering ya. Oh iya, yang lama. Sebetulnya hadis yang lama itu sebagian ada di sini, ya. Karena cuman memang jumlahnya berbeda. Ini ada Al-Qur'annya, ada indeks Al-Qur'annya. Insya Allah kita lebih puas, insya Allah, ya. Iya, betul. Ya, ini yang 2, betul. Ya. Jadi kalau umpama mau memiliki ini, ya kasihkan ke anak atau ke cucu atau dihadiahkan kepada siapa. Karena kita sudah punya yang lebih lengkap sekali ini, insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah menerima formulirnya mohon diisi, tapi mohon komitmennya untuk infaknya supaya saya juga tidak ada susah untuk nanti menyelesaikan infaknya. Jadi nanti ditulis aja di situ kesanggupan infaknya, juga tulis aja apakah hari ini atau minggu depan atau sebulan lagi, tentukan tanggalnya sehingga saya bisa nanti akan kontak Bapak Ibu sekalian.
Mohon bisa dijaga amanah ini yang disampaikan Buya supaya kita bisa juga dalam bertransaksi dengan baik dan benar. Terima kasih. Mungkin kita tutup kajian pada pagi hari ini. Insya Allah nanti malam kita ada kajian pada Isya. Setelah itu besok ada kajian juga dari Ustadz Fuad Al-Hazimi tentang aliran sesat di dalam lingkungan kekuasaan. Kemudian siangnya juga ada kajian untuk kita tentang keluarga sakinah mawaddah warohmah setelah kajian pagi. Saya mohon waktunya untuk kita foto bersama di sini sebentar. Ini ya, terima kasih. Jadi nanti kita foto bersama di sini sebentar. Terima kasih. Baik, kita tutup kajian pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang sudah diisi silakan.